Iya. Iya. Seharusnya sudah handphone saya kok restart. Tolong lihat dong. Ada masuk nggak? Ada yang masuk nggak? Ada nggak? Udah nih. Udah. Udah, Aku kita punya sudah lelet live. ya. Kok hilang dari mana ya? Halo. Halo Bandung. Halo salju. Ibu kota periangan. Halo. Pengen nggak turun salju? Oh ini ada nih. Halo salju. Suaranya oke nggak? Wih, jelas ya. Si cempreng. Halo. Halo. Ayo di-share. Kita ngomongin apa hari ini? Bakal ngomongin yang panas-panas. Iya. Habis panas-panas, Dingin-dingin. dingin-dingin. Habis dingin-dingin, Panas-panas. bermalas-malasan. Oh gitu. Jangan sampai meriang saja ya. Lama beda. Mau dimulai Kak? Beda. Oke. Yuk, boleh. Oke. Halo teman-teman pendengar sekalian, apa kabar? Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat. Hadir lagi kita RTISI di acara Obrolan Santai bersama saya Amina Chandra. Dan saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Untuk bintang tamunya sebentar lagi ya, Sebentar sambil lagi. ditunggu ya. Lagi sibuk ya, lagi di ini nih karpet Dicegat. merahnya baru digelar. Oh, Ya, oke. jadi udah Kirain memutus dicegat sama orang-orang. ini para fansnya gitu, Waduh. penggemar. Iya. Jadi masih dalam perjalanan. Lagi dijemput. Iya. Dijemput, terus di tengah-tengah jalan masih ketemu para fans, sibuk Iya. dulu tanda tangan sama berfoto-foto ria. Betul. Oke. betul. Jadi siapakah dia? Nanti ya. Nanti ya. ditunggu ya. Pokoknya di-share sebanyak mungkin, Betul. sebanyak-banyaknya sampai puluhan juta nanti. Amin. Ya. Artisnya baru datang. Makin banyak makin cepet datangnya. Iya, Ya. betul. Iya. Oke deh, kita ngomongin apa hari ini nih? Iya, aduh. Jadi cuaca mendingin, Oh. epidemi memanas. Tuh, Ya. Betul sekali. Jadi- Ya. Apalagi hari ini ya. Hmm. Waduh, dinginnya luar biasa. dingin. Ngerasa banget. nggak nih dinginnya? Dingin tuh. Sampai Ini. Yunus aja udah siapin ya, sama Kak Amina juga Ya. sudah siapin. Ini apa? Senjata ampuh. Ini apa nih? Ini apa? Kantong penghangat. Iya. Nuan pau. Nuan Oke, sambil pau. belajar Mandarin ya, bahasa Wes. Mandarin. Nuan Han pau. Womer. Iya. Belajar bahasa Mandarin bersama Kak Amina dan Kak Yunus ya. Gitu. Iya. Jadi ini sangat berguna sekali ya, Kak Amina ya. Jadi ini kalau misalkan cuaca dingin kan kadang tangan tuh dingin ya. Kalau udah Betul. tangan dingin tuh nggak enak mau ngapa-ngapain. Jadi Iya. pakai ini tinggal digosok diembus. Keluar jinnya. Oh bukan. Punya Amina nggak pakai hembus. Oh, jadi Aladin gitu ya. Gosok keluar jeans gitu ya. Jinnya berondong nih. Oh, Ada gitu. 2 jeans. Iya, bukannya digosok dia bakal menghangat. Iya, Nah, bakal makin panas ya. Iya. Tapi hati-hati aja, jangan gosok, sobek terus dicoba, dicicip yang di dalam. Oh, Itu bisa nggak sobek. boleh ya. Nggak boleh. Bisa. bisa sobek ya? Bisa. Bisa disobek. Kan bahannya bahan kayak kertas. Hmm. Jadi pegangnya sebenarnya enak, hangat. Jadi bagi teman-teman yang takut dingin, biasanya kalau dingin kan seperti kata Kak Yunus, yang dingin duluan itu bagian kaki sama tangan nih. Jadi kalau dengan menggunakan kantong penghangat, itu bisa membuat kita itu tubuh bisa lebih hangat. Iya. Nggak kedinginan. Jadi selain ini apalagi nih? Mungkin senjata pamungkas untuk menghadapi ini yang Ada katanya juga 8 sih derajat. yang elektrik, Ada yang elektrik. elektrik. yang pakai baterai. Iya. Itu kan juga ada. Iya, mesti Atau dicas. ya, atau pakai baju yang lebih tebal. Lebih Kan tebal. juga sekarang ada yang ini, Heeh. yang bisa namanya hot apa? Oh, lebih panas gitu ya. Oh, yang bisa. ada yang bisa ada. panas menghangatkan. sendiri. Iya. Apa ya Bahkan di istilahnya toko ya? waralaba, 7-Eleven, Family Mart juga ada jual tuh ya seharusnya. Betul. Iya, Amina iya, lupa ada siapa sih namanya yang hot Hot apa gitu ya, bukan iya. hot pants. Lu kirain hotnya hot apa? Hotpot. Oh, yang bahan itu ya, bahan khusus ya. Iya. Bahan khusus bisa untuk Oke, menghangatkan hadirin badan. sekalian. Kita Para sambut tamu dengan undangan meriah. kita sambut dengan meriah. Taradang music mana? Iya, baru ngambil ya. Kita belum makan siang. Oke, gimana Bu? Tadi ketemu dengan para fansnya? Hah? Para fansnya? Tadi kan dicegat. Enggak, kita beli ini nih mau makan makanan Indonesia yang namanya nasi liwet. Iya jadi- kan, awal tahun mesti makan yang Indonesia juga kan. Ya, ini juga merupakan senjata pamungkas sih kalau musim Betul. dingin ya. Tadi Ya. kan kita barusan nih, soalnya Nah. Kak Fari ini baru ikut bergabung. Kita barusan ngomong soal
Senjata pamungkas di kala musim dingin. Tadi Itu mulai dia dari tuh ya, yang udah pertama ketahuan nih. tuh ya. Kantong, Satu. kantong penghangat. Terus yang paling sulit, yang paling susah mah ya kalau pas mau tidur. Kalau mau tidur biasa kaki dingin, tangan dingin, ya nggak? Iya. Kalau musim dingin. Udah dibahas belum soal ini? Belum. Belum ya. Kalau kayak gitu gimana biasanya? Pakai kaos kaki. Peluk boneka. Kaos kaki biasanya masih dingin juga. Mungkin Peluk pakai boneka. pakai sarung tangan sama kaos kaki kali ya. Sarung tangan kaos kaki ya. Kalau enggak kan ada ini kan, kayak wadah botol yang plastik Oh, yang lembut, itu diisi dengan air panas, jangan lupa ditutup. Nah, itu seperti iya sih, kompres. iya. Di sini juga pakai begitu seperti ya. tas kompres bener-bener. Oh, iya, Nah, itu itu Tidak dianjurkan pakai ini ya, yang nuan pau ini, karena kadang-kadang itu dia suhunya bisa panas sampai 40 lebih, mungkin bisa membuat kulit melepuh. Kalau mau juga ya. Oh. Apalagi kalau yang masih belum, kan itu bilangnya 24 jam kan. Kalau pakai 1-2 jam, nanti ditaruh dekat kulit atau pelapisnya tipis, pembatasnya tipis. Wah, itu jangan bisa membuat terbakar. melepuh, iya. Nah, memang sih, apalagi ya kalau selain ini juga tadi selimut juga ya, selimut. baju juga. Baju juga. Oh iya, Fahri ini kadang-kadang kalau kaki dingin, terutama ya kalau kayaknya mungkin kebanyakan orang kalau itu kakinya dingin kan. Udah meskipun sudah pakai kaos kaki, tapi masih berasa dingin juga kakinya. Jadi biasanya Fahri ini suka hair dryerin dulu sih. Hair dryerin dulu sampai anget, udah gitu buru-buru pakai kaos kaki. Oh gitu. Buru-buru pakai kaos Dryer kaki, sampai berambut. buru-buru pakai selimutnya. Oh. Karena meskipun udah pakai kaos kaki masukin ke selimut tetap aja dingin. Oke. Dinginnya itu mesti digerak-gerakin sampai segala macam juga kadang-kadang susah untuk nyampe angetnya sampai ke ujung. Jadi Oke. di hair dryerin sih. Ya, sebenarnya juga bisa sih, kan ada jual kayak baskom yang untuk mode untuk pijat. Itu kan bisa Rendam diisi kaki dengan ya. air, iya. Oh, tapi kan akhirnya Nah, nanti itu kan musim juga mesti hangat. buang. Iya sih. Buang lagi dingin lagi kakinya. Kalau Nunjuk- tempat nunjuk. tidur kan ada juga itu yang namanya seperti penghangat elektrik itu Ada, dalam bentuk selimut. spray gitu kan. Nah, itu juga boleh dibeli sih. Cuman ya Iya. hati-hati aja. Yang berhubungan dengan listrik ya harus hati-hati ya. Betul. Ini yang Jangan harus sampai habis diperhatikan. bangun keriting Oh iya. rambutnya ya. Enggak sih jadi hitam. Oh, hitam gosong. Masalahnya bukan cuma karena ini doang. Kirain langsung lurus mau beli itu ya. Jadi nggak usah repot-repot rebonding. Jadi iya, bener. lurus langsung gitu. Enggak lah. Jadi emang diimbau teman-teman sih kalau misalkan lagi musim dingin ini diperhatikan ya, peralatan listriknya itu ya jangan sampai mungkin gosong atau mungkin konslet ya, Iya. berbahaya. Terutama yang tadi Adit bilang, yang kayak spray yang elektrik itu belinya itu harus lihat masa waktunya. Karena kan di situ kan banyak kabel-kabelnya. Betul, kabelnya itu kita panjang. kelipat-kelipat, terus ada yang korslet, Terputus, terus gitu, ada yang korslet. terputus, atau ya pokoknya hati-hati aja sih. Nah di sini Dwi Budi Raharjo bilang nih pengalamannya daki gunung, kakinya dibungkus pakai plastik baru pakai kaos kaki katanya, bisa dicoba. Iya juga ya, karena takutnya kadang-kadang kena pengap ya? air, Oh. kena air. Kalau kena air itu dingin, kalau udah kena air dingin Oh, itu dingin nggak lah. enak banget. Nggak bisa kering lagi. Betul. Kan nggak mungkin di gunung naik pakai hair dryer kan, nggak ada kan dryer. Wah itu setengah mati. Bawahnya boleh, colokannya nggak ada. Jadi buat apa dong? Bisa dicoba nih bener. Jadi mungkin pakai pelapis yang tidak bisa tembus air. Oke. Kalau enggak udah kena dingin, apalagi kadang-kadang celana kalau kena capretan air gitu, nggak kering, wah tuh repot. Jadi semua diplastikin dong, yang dilapisin plastik juga. Iya. Jadi banyak sekali ya perabot yang harus kita siapkan ya, dari Betul. kaos kaki plastik, terus kantong penghangat, Kantong baju penghangat, penghangat, baju selimut penghangat. untuk Kaos kaki. siap-siap menyambut beberapa hari ini. Oh, iya. Yang bakal katanya di utara suhu udaranya itu Udara. kurang dari 10 derajat. Betul. Sampai 8. Bisa sampai 8 nih Dan katanya. plus hujan lagi Jadi ya. katanya kemungkinan ya yang pengincar salju sih boleh sih, banyak tempat Betul. titik-titik yang mungkin akan turun salju ya. Iya. Jadi nanti seperti- turun salju ya Sudah saya bersiaga. usahakan ya teman-teman. Katanya bisa jadi ya pesen kadang-kadang kan di Yamingsan juga turun salju. Satu Iya. ini ember salju ya, dibawa turun ya. Udah mencair turun. itu. Kita jualan es campur gitu ya di bawah Iya. ya, di kaki gunung. Es campur. Waduh, es salju alami dari Yang Mingsan gitu ya. Kalau yang di Korea, yang di Jepang bilang, aduh, kayaknya norak banget sih mau salju aja. Tapi ternyata mereka juga tiap kali salju pertama setiap tahunnya itu mereka juga nantikan kok. Jadi bukannya kita doang yang norak ya, meskipun nggak tahu pertama, kedua, ketiganya ya, pokoknya yang turun salju kita norak banget gitu ya. Karena di Taiwan sendiri tidak ada salju, Jarang. bukan Di atas gunung hal
yang atas rutin gunung. itu kalau Betul, untuk betul, turun betul. salju ya. Atas gunung juga belum tentu lagi, mesti Iya, lihat harus. apa kelembapannya mencukupi, uap airnya mencukupi. Iya. Kemudian juga kalau arus dinginnya juga membawa uap air dan Iya. sebagainya. Betul. Nggak tiap kali dingin berarti ini ya, kalau dinginnya kering kadang-kadang nggak bisa tuh, nggak ada Iya. salju. Iya. Betul. Nina nanya, apakah di Yang Mingsan akan ada salju? Nah, kemarin kebetulan nih Fahri ini ngobrol sama Sapam RTI. Sapam RTI-nya ternyata juga demen daki gunung. Wih, Heeh. oke. Dan juga demen ngejar salju. Dia bilang katanya sebenarnya juga dia bingung kenapa kok bisa Yang Mingsan rendah, nggak cukup tinggi loh. Biasanya kan bilang di atas 2.500 ke atas. Yang Mingsan kan nggak sampai Nggak segitu sampai. tinggi kan. Tapi kenapa kadang-kadang bisa ada salju? Itu karena letaknya agak utara, yang paling tinggi itu letaknya agak utara dan biasanya arus dingin itu belum kehalang apa-apa sudah nyampe ke Yang Mingsan dulu. Oh. Iya. Jadi kemungkinan saljunya itu ada Lebih besar. untuk di Yang Ada. Mingsan. Meski jadi berbahagialah yang tinggal di Taipei. Berbahagialah Kak Adit yang pernah ke Yang Mingsan merasakan Kali ini salju. kayaknya Adit Oh iya, masih pernah berencana sih. ya. Ada berencana ya. Misal kalau memang ada kesempatan ya boleh. Cuma saja mungkin peralatannya untuk sepatu itu harus lebih diperhatikan ya. Iya. Saya sempat jatuh loh Harus teman-teman di situ. sepatu yang Soalnya- khusus Iya ya. harus sepatu khusus Licin karena di ya? situ kan salju. Iya betul, licin. Ya, hati-hati. Bisa Naiknya main ski tanpa alat ya. betul betul. Kalau kita naik anak tangga untuk naik itu nggak masalah. Cuman pada saat kita mau turun, nah itu yang bahaya. Betul. Ya. Jadi harus benar-benar mempersiapkan diri, jangan jangan istilahnya jangan anggap remeh ya. Ya. Karena pada saat itu Anda sudah kedinginan, mungkin pakaian yang tidak cukup, sepatunya licin lagi, Betul. udah gitu juga nggak bawa bekal lagi. Iya, Waduh waduh. itu bisa Iya, sengsara sekali ya. Betul. betul. Mestinya kan tujuannya kan main, kok jadi nyiksa diri sih. Ya, jadi dan juga sesuai dengan tema kita di hari ini ya, cuaca mendingin tetapi epideminya Aduh, ini memanas betul, ternyata. betul, betul, iya. Jadi Itu dia. apalagi cuaca dingin ini kan enaknya ngumpul bareng-bareng nih ya. Iya. Baru anget katanya. Betul. Kumpul bareng, makan bareng, Hmm. makan sabu-sabu, hotpot bareng. Pas mau Imlek lagi. Iya, Iya. cocok. Heeh. Tapi ya itu dia harus hati-hati, hati-hati Oh, aja dia panjang ngomongnya sekali hati-hatinya. ini Iya. Sampai nggak tahu dia ngomongin habis hati-hati ngomong apa lagi karena memang yang tadi Kak Aminah ngomong makan sabu-sabu berarti Kumpul. sumpitnya Oh. bareng ya. Oh, iya. Oke lah ganti-ganti tapi ganti ke sana, ganti ke sini, Sini. ambil ke sono ke sini Iya. kadang-kadang kelupaan saya pakai sampit Iya. sendiri-sendiri segala macam. Betul. Meskipun itu juga blebeb, tapi Iya. kadang-kadang sumpitnya itu taruh di sini sono. Nah, gimana takutnya ya ada penularan. Penularan. Iya. Betul. Nah, kemudian kumpul-kumpul otomatis nih, kayak kita kumpul nih, kita nggak berani lepasin masker nih. Iya. Masker itu boleh bilang alat yang paling penting ya. Karena kalau makan pasti lepas masker. Nah, itu kemungkinannya lagi. Kemudian nih kemarin ini Farini sempat naik taksi. Supir taksinya udah langsung ngomong ke Farini bilang, "Saya nih ya sudah membagikan amplop merah ke cucu-cucu anak-anak saya. Wis, Saya angpau nggak ya. mau kumpul sama mereka." Dia langsung ngomong gitu, karena saya nggak tahu kayak cucu saya, mungkin dia ketemu temennya yang baru pulang dari mana Luar gitu. negeri. Atau enggak bukan temennya yang baru pulang tetapi keluarganya ada yang baru pulang dari mana. Begini-begini katanya ada kemungkinan rantainya tuh sampai terakhir kena ke saya pas kita kumpul makan kena atau menular dan kondisinya kadang-kadang kita nggak tahu kondisi tubuh masing-masing ya. Betul. Apalagi orang yang sudah lansia Iya. lebih rentan. Lebih Jadi dia bilang rentan. katanya lebih amannya jangan pikir nggak enak sama keluarga. Kapan lagi nih setahun sekali kumpul. Tapi setahun sekali kumpul ini karena begitu kalau sialnya lah anggapnya. Iya. Nah, bagaimana? Betul. Fadli pikir benar juga ya kata si Iya. supir taksi ya. Betul. Jadi benar-benar banyak sekarang kan banyak yang baru pulang. Oke, di karantina segala macam mungkin oke, tapi kan pada saat karantina mungkinnya bersih atau pas gimana sebelumnya pernah atau gimana ya. Kita Ya, nggak tahu. memang benar sih ya. Sebentar lagi kan juga menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Iya. Jadi juga tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang mengadakan weya. Oh, Iya. iya. Nah, apakah weyanya perjamuan makan antara perusahaan yang menjamu para karyawannya ini akan berlangsung atau tidak? Ini mungkin tetap Masih ikuti ya, ini ya, iya. ikuti peraturan Informasi. yang diberikan dari CECC. Iya. Jadi ini harus diperhatikan sekali ya. Dan pekan ini mungkin merupakan pekan yang sangat penting nih. Betul. Ya, jadi kita lihat saja kondisi epidemi yang ada di Taiwan ini gimana. Jadi mungkin bagi teman-teman juga harus lebih waspada lagi, kemudian juga harus berhati-hati lagi. Ya, cuma itu aja sih kuncinya biar bisa aman ya. Iya, Gitu. lebih banyak di rumah lah. Istilahnya kurangi aktivitas di luar kumpul-kumpul. Kemudian juga makan bareng kalau bisa ditunda dulu. Iya. Dibilang masa puncak karena minggu-minggu ini itu
merupakan banyak warga Taiwan yang tinggal di luar negeri Ya. atau mungkin pengusaha yang Pengusaha pulang. balik. Jadi Patriot. untuk kumpul Imlek. Nah, itu dia makanya dibilang masa-masa pentingnya. Ini yang harus diperhatikan. Iya, apalagi Omikron ya. Katanya Omikron ini juga memiliki daya sebar yang sangat luar biasa. Oh my god. Iya. Bukan Omikron Ini lagi. juga Oh sudah my god. Katanya banyak ada, muncul ada, varian ada baru. lagi katanya ya virus Iya. yang ditemukan Delta Delta Cron. Cron. Iya. Kemudian ada apa? Penggabung. IHU, kemudian masih ada Flurona, masih ada banyak varian di luar Iya. yang masih belum diketahui apakah berbahaya atau tidak. Wah, Berbahaya atau tidak ya tetap dari virus ya. Jadi Iya. kalau sebisa mungkin kita hindari, kita yang penting adalah jaga diri masing-masing. Iya. Jangan karena hari raya atau liburan akhirnya setelah itu Anda benar-benar libur terus di rumah. Ditutup terus istilahnya di kamar bulan 5 diisolasi ya. Seperti bulan 6 lalu ya. Iya. Itu Bulan 5, benar-benar sepi banget di Oh, Taiwan. tapi kayak mungkin kalau gelombang kali ini kayaknya lebih pada nggak takut kali ya. Iya. Kok variannya tetap aja maksudnya udah Masih. Tetap ramai ya, tetap ramai. Tetap ramai. Ya mungkin karena juga ada pengaruh vaksin ya. Kan Mungkin. rata-rata kan cakupan vaksin di Taiwan kan juga lumayan. Iya. Banyak yang divaksin. Iya. Oke deh, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri. dan Kita Aditya. mohon pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Ya, yang di siaran langsung masih berjalan ya teman-teman. Iya, di sini ada nih, wah ini ngawi katanya, Kak Amina, Kak Yunus, Kak Adit, Kak Oh iya. Farini, Wah, semoga siap, sehat Sen, selalu. semua. Iya, Kemudian salam nih sehat mau selalu tanya juga. ya, vaksin booster itu apa vaksin yang ketiga ya? Iya. Nah ini istilahnya dosis tambahan. Jadi vaksin keberapa? Bukan jadi bukan jadi Rujukannya panutan ya. rujukannya. Karena kalau ada vaksin ada yang mesti suntik 2 dosis. Iya. Yaitu berarti dosis ketiga, Dosis suntikan ketiga. ketiga, ya. Ada yang vaksin seperti Johnson & Johnson, vaksin Ya. Janssen ya, Ya. itu hanya satu Sekali. kali suntikan. Sudah Nah, berarti itu tambahannya yaitu dia suntikan kedua. Jadi ini istilahnya suntikan tambahan dari dosis dasar yang ditentukan oleh ya merek CCC. dosis, merek merek dosis juga tadi. ya. Iya. Nah, sementara kalau ini yang namanya vaksin, ya kalau seandainya Anda disuntik dengan AZ 2 kali, nah tidak boleh disuntik AZ lagi, Oke. tapi bisa disuntik dengan yang lainnya seperti Ya, jenis Moderna, mRNA. Medigen, kemudian juga ada BNT. BNT. Tetapi kalau Anda suntiknya Moderna atau mungkin juga BNT dan juga Medigen tuh boleh tuh disuntik semuanya. Oke. Jadi termasuk juga AZ Iya. ya. Nah, kalau untuk Moderna, nah itu indikasinya nanti itu setengah dosis. Jadi Oh, bukan oke. satu dosis lagi. Oke, setengah ada cukup ya. Jadi jangan bilang nanti kalau Anda ternyata Anda mau vaksin Yang mau booster, rugi katanya. vaksin tambahan, lo kok nggak berasa, lebih berasa cuma sedikit doang. Iya, karena rugi. memang setengah gitu ya. Iya kan? Kayak Farini terus terang loh, Farini yang kedua Farini bilang kok cepet banget sih, nggak berasa. Kayak lagi mau difoto aja, mau Ntar di bawah berasa 1 galon gitu ya. kaget loh. Iya, yang pasti ya begitulah. Maksudnya kalau yang lainnya tuh normal, maksudnya satu dosis ya tetap satu dosis seperti BNT satu dosis juga, AZ juga satu dosis ya. Tapi kalau untuk Moderna cuma setengah dosis. Iya. Jadi sedikit sekali. Nah, sementara ingat ya teman-teman, kalau Anda yang disuntik 2 kali AZ itu jangan AZ lagi. Jadi bisa Pilih ya ya. ini. Dan sudah dikeluarkan peraturan katanya asal 18 tahun ke atas, genap 18 tahun atau ke atas Ya. itu disarankan lah untuk mendapatkan suntikan tambahan. Genap 3 bulan. Tapi ya kemarin ini 12 baru minggu. dibuka sebentar aja udah langsung penuh nih. Langsung penuh. Iya, betul. Ramai Ada sekitar sekali. 110.000 dosis tuh yang disediakan nih. Tapi langsung buka pendaftaran Habis. langsung penuh. Iya. Tapi jangan takut, ternyata tanggal 14 ya nanti Masih ya. ada. Jumat ini juga masih ada lagi. Jadi ikuti saja terus informasi yang ada. Betul. Nah, apabila memang Anda ingin suntik, oh ya, interval waktunya. Ya, Sekarang 12 minggu tadi, 3 bulan, 12 minggu 3 ya. bulan. Iya. Tapi ada yang 3 nggak tahu bulan. juga loh. Iya. Ya, Nah, 12. kalau untuk yang Medigen itu suntiknya di atas 20 tahun. Oh, jadi berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu 18 tahun ke atas, tapi Medigen Medigen 20 tahun. Jadi teman-teman yang sudah vaksinasi dengan vaksin Medigen seharusnya udah 20 tahun lah ya. Iya, iya. 20 tahun ke atas, kemudian interval waktunya masih sama 3 bulan gitu ya, Sementara 12 minggu. untuk saat ini CECC belum menganjurkan dan juga belum memperbolehkan ya untuk suntik vaksinasi bagi anak-anak balita. Karena kemarin ini kan di beberapa SD kena kan, ada kan iya. anak yang katanya masih muda sekali, masih kecil tapi kena kan. Nah, jadi langsung ada yang nanya, kalau gitu anak-anak juga apakah dibuka untuk vaksinasi? Dia bilang jangan buru-buru dulu deh. Yang penting pencegahan.
jangan sampai virusnya import masuk makin banyak nih ke Taiwan. Iya. Nah jadi sekarang ini juga sudah diberlakukan nih, begitu nyampe nih dari penerbangan jauh, nah itu langsung di ini dulu, dihalangnya dulu, Iya, diperiksa. langsung diperiksa dulu. Dalam 1 jam hasilnya keluar gitu. Kalau negatif ya itu silakan Anda bisa masuk ke hotel karantina loh, Iya. bukannya ke rumah loh. Nah Iya. kemudian kalau seandainya itu ya baru ini ke mana? Ke hotel karantina. Kalau positif langsung lah ke rumah sakit. Ya, ke rumah sakit. Iya. Ini juga ada salam-salam nih dari teman-teman kita ya yang dari awal sudah nonton obrolan RTISI pada hari ini. Yang pertama nih dari Wajah Pribumi katanya, Selamat siang Kak, siang. sukses terus. Sukses terus Amin. juga Ya, untuk sukses terus Wajah juga Pribumi untuk ya dan Anda. teman-teman. Kemudian juga ada dari Pindi Windy katanya selamat siang kakak bertiga, sekarang berempat ya dengan artis Lahir lagi ibu satu. kota. Yes. Ya sudah baru hadir ya langsung. Kemudian juga dari Langsung Anastasia akan menyanyikan Melati. sebuah lagu. Wah, Anastasia Melati, kapan lagi bisa ini nih ya? Datang lagi ya. Tantang lagi ya. Waduh, Eh, iya. dengan Main ke studio kami. kehebatannya ya, menarik. Di sini Katanya salam hangat nih untuk Mbak Amina, Mas Hendri, Mas Aletia dan artis ibu kota. Yeay, nanti artis yang terlambat itu nyanyi ya. Apa? Nyanyi kan? Oh, nyanyi. Oh, yang terlambat nanti kan harus nyanyi. Oh, Dia yang penyanyi. terdalam, yang terdalam. Yang terdalam, Oh. oke. It's my dream, Mas. It's my It's dream. my dream. Ini Masta. Oh iya. Oh iya. Ya. It's my dream, Mbak. Iya, Mas Gondrong. Mas Gondrong. Not hers. Mas Gondrong. Coba ya, Kak Adit gimana ya? Tidak membiasakan gondrong begini nih, gondrong. Ini ciri-ciri kebanyakan nonton sinetron. Ya. Layangan putus gitu kan, tali layangan Kabel putus, kabel putus. Ya gitu. Ini baru Semuanya putus. layangan loh. Iya, ini ini baru layangan. layangan. Belum yang lain. Besok Boleh. kabel telepon. It's my dream, Mas. Ya, jangan nengok ke sini ya sana ya. Ya, ini juga ada dari salam nih dari Dwi Budi Raharjo katanya salam jumpa, kemudian selamat siang. Selamat siang juga. Kemudian ada Senjata dari pamungkas saya Mejun. kalau musim dingin Iya. apa? senjata pamungkas saya itu kalau musim dingin. Mungkin ini ngomongnya Ini. itu penghangat ya, mata penghangat. Itu. Kalau Ini ini penting, ini Itu. penting, ini penting, Itu. ini penting ya. Ini Itu. menghangatkan dari dalam ya ini. Kalau nggak maksi ya udah, nggak maksi, nggak mah gitu. Ya nggak mak. jadi perlindungan luar dan dalam ya teman-teman. Luar dalam perlu ya. Ya, ini juga ada salam nih dari Edi Setiawan katanya THB Nyimak selamat siang sehat Halo. selalu. Sehat Edi selalu. Setiawan juga. Selamat Aduh, siang. Edi Setiawan. Ada juga nih di Linko hadir nih kakak. Waduh, Bu. Linko lebih dingin lagi ya. Waduh. Salam sukses semua. Semoga sehat selalu. Iya, ini juga ada salam nih dari Nina Heriani katanya cuaca mendingin, epidemi memanas. Aku bersama RTISI menghangat. Wih, luar biasa. I love you Mantap. all. I love you all. Ya I lo love ada you all, hashtag ya. lo ya. Ada hashtag Oh iya, ini juga Terima tadi kasih. Enggak, I love you baby. I love you baby. Baby. Ini cara menghangatkan diri gitu ya. I love you, Mesti bergerak juga ya. It's my dream, Mbak. Dream. Ya tadi ini Dwi Budi Raharjo tadi telah Farini bacakan ya mengenai pengalamannya daki Iya. gunung, kakinya dibungkus dengan plastik baru kaos kaki, monggo dicoba katanya. Kemudian Sri Mas Ria Surabaya Indonesia Monitor. Selamat siang. Selamat siang. Kemudian juga ada pertanyaan nih dari Nina Heriani, apakah di Yangmingshan akan ada salju? Berkesempatan ataupun berkemungkinan Iya. untuk turun Susah ngomong, salju. jadi Iya. mesti harus di follow terus Iya. ya, karena itu juga peramal cuaca juga mesti lihat angin yang dibawa itu apakah mengandung uap air, Iya. kemudian kelembapannya cukup nggak, kemudian juga dinginnya cukup nggak gitu. Iya. Ini katanya juga mau ikut nih katanya ya Yuk, buat Kak mencari Adit, ayo, salju. ikut, Dik. Ini masih tanya dukunnya dulu nih, bakalan turun salju atau enggak? Ada Mbah Dukun sedang meramal turun salju. Ya, udah. Oh walah. It's my dream, Mbak. Bener-bener Kak Adit sepertinya lagi euforia ya. Iya, layangan iya, iya. putus. Demam kayaknya Kak Adit. Iya, Euforia layangan. demam layangan putus. layangan putus sama yang terdalam, udah gitu terdalam lagi ya. Besok kabel telepon putus. Sekarang udah kabel. Kabel internet putus. Asal jangan otak dia yang putus. Waduh, saraf otaknya yang putus ya. Urat otak. Ya, yang pasti di sini ada Aini Ngawi yang tadi ngatak setelah kita bahas ya mengenai katanya mau tanya vaksin booster itu apa vaksin yang ketiga ya. Tadi sudah dijawab dan nilai teman dingin. Alah, Nenek Nila. Ilan juga dingin sekali ya Ilan ya. Ilan Anginnya bilang, Oh, Ilan lebih dingin iya, gitu. santai ya. Ini dari Ilan. Anginnya kencang Dari lagi. Ilan. Aduh, Kemudian dingin juga sekali. ada Ana Nur Aini Iya. Linko Hadis
hadir gitu Oh, ya. Itu yang hadir, tadi iya, Kak salam Yunus sukses. sudah sebutkan. Kemudian ini terakhir dari Bung Nano SA. Selamat siang, maaf terlambat hadir. Enggak ada kata terlambat. Lagi masak. Ya, masih kok, masih. Kayaknya Ya. sudah kecium nih masakannya. Waduh, Oh ya, lagi masak. ini kelaparan artinya. Oh, lagi masak. Ya tidak mengapa, memang sekarang saat ini waktu Indonesia adalah pukul 12.30 ya. Berbeda 1 jam dengan waktu Taiwan. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu. Salam-salam ataupun komentar dari teman-teman semuanya, dan di Dan untuk penghujung acara nih kali ini. besok-besok nih acara obrolan kita akan membahas mengenai ramalan show. Sudah mulai ya Dan saatnya ya. iya, ramalan show dulu dong. Iya dong, sudah memasuki. Sudah Ini mulai. kenapa ini? Ini apa? It's my dream. It's Mas. my dream, Mas. Kalau tadi Layangan Putus belinya 1 penthouse, kita beli 3-5 penthouse. 3-5 penthouse. Ya. 3-5 penthouse. Ya, 3 atau 5 Sebetulnya biji Gavani rumah tanda tanya penthouse. itu. Apa hubungannya Layangan Putus dengan penthouse? Kan ramalan. Yang paling ini lagi lihat itu penthouse-nya itu penthouse rumah atau pen dan Rumah, house rumah, gitu. Ya. Iya sih, kita bermimpi itu boleh-boleh aja. Yang pasti kita akan melihat ya ramalan zodiak sio. kita, Sio. sio kita di Menyambut macan. tahun Sio Macan. Iya, Iya. karena ada 12 show juga nih. Dan tahun ini adalah tahun macan. Oke, kita akan bahas ya Bukan tahun untuk singa. Nggak sih. Ada yang singa sama macan. Atau harimau. Ini bingung. It's my dream. It's my dream, Bu. Itu namanya gigo, bukan is my gigo itu mah. Oke deh, sekarang kita pamit dulu ya. Yuk, sampai Bye-bye. jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat semua.